Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan kiranya angan impian para bosku semua segera tercapai. Amin ya bosku. Hari ini saya masih di Malaysia dan saya masih bekerja di perkebunan kelapa sawit bosku. Dan untuk hari ini saya tidak bekerja bosku, karena tangan saya itu terkilir ya, atau terseliur. Jadi saya tak bisa bekerja bosku. Sejujurnya sih, kalau untuk melakukan aktivitas yang nggak berat ya, itu masih bisa bosku. Tapi kalau untuk melakukan aktivitas kerja ya, karena saya itu bekerja menggunakan alat pemanen besi ya, itu membuat tangan saya itu ngilu di persendiannya bosku. Sebetulnya tangan ini sudah cedera mungkin mulai dari bulan lalu ya, tapi karena ini ditangani dengan medis, saya rasa jika ini dipijit atau dikusuk atau di apa bahasanya pokoknya diurut ya, mungkin akan lebih baik lagi bosku. Tapi saya juga belum mendapatkan tempat atau orang yang cocok, dan sampai saat ini tangannya masih bolak-balik sakit. Meskipun kalau ke klinik itu agak mendingan, makan obat itu agak mendingan, tapi setelah beberapa saat nanti, beberapa hari, di hari-hari selanjutnya aktivitas bekerja, itu seringkali kembali sakit bosku. Tapi saya hari ini tidak mau membahas mengenai keadaan saya ataupun tangan saya ya, karena hari ini saya mau membahas sesuatu hal yang memang terjadi dan sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika para bosku semua belum melihatnya, silahkan masuk ke beranda video saya dan scroll video terbaru saya. Itu adalah pembahasan saya mengenai sambungan dari video hari ini bosku. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membagikan itu jembatan di tempat kami itu sudah membuat ada korbannya. Ada sepeda motor beserta ibu dan anaknya itu masuk ke dalam lubang yang di bawahnya ada jurang bosku. Jadi keadaannya saat ini sudah dibawa ke klinik ya, sudah mendapatkan pertolongan serius dari para medis, dan kita harapkan, kita doakan segera ibu dan anak tersebut segera pulih dan sehat ya. Sebetulnya anaknya syukurnya itu nggak menderita separah yang dialami oleh ibunya bosku. Saya sangat sedih tentunya kalau mengetahui anaknya itu menderita luka atau lebam atau cedera yang parah ya. Walau daripada itu bosku, kita tetap mendoakan agar kiranya ibu tersebut, ibu dari anak tersebut itu juga segera pulih bosku. Jadi saya mendapatkan informasi dari sahabat saya yang berada di kampung. Jadi setelah kejadian itu, masyarakat itu berbondong-bondong mendatangi kantor dinas kecamatan yang ada di daerah saya bosku. Jadi mereka itu menyuarakan aspirasinya ya, kekecewaannya terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Dan pemimpin yang di sana itu mengatakan sejujurnya jembatan itu sudah diajukan beberapa kali mulai dari tahun lalu untuk diperbaiki. Tapi tingkatan kepemimpinannya itu di atasnya lagi itu belum responnya, atau ada daerah lain yang lebih membutuhkannya. Meski daripada itu bosku ya, saya sendiri patut kecewa ya. Meski daripada itu bosku, dengan berbagai alasan yang ada, saya menyatakan saya sangat betul-betul kecewa bosku. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh para masyarakat dan saudara-saudara saya di sana, sehingga mereka mendatangi kantor dinas yang terkait mengenai keadaan jalan yang ada di tempat kami bosku, mengenai keadaan jembatan ya, di mana terjadinya kecelakaan tersebut bosku. Dan setelah melakukan aksi masyarakat ya, pemerintah terkait juga langsung mengarahkan baiki jembatan tersebut bosku. Meskipun jembatannya belum sepenuhnya diperbaiki, tapi jembatannya itu sudah ditangani secara segera ya, supaya kendaraan bisa lewat dengan aman. Maka dari itu dilakukan penambalan dengan plat besi bosku. Saya juga akan menampilkan video pengerjaannya di sebelah sini ya. Jadi mengenai jembatan tersebut bosku, itu berada di daerah saya, itu berada di sebuah kecamatan ya, di salah satu kecamatan yang ada di Indonesia bosku. Jadi jembatan tersebut memang adalah jembatan penghubung dari banyak desa-desa menuju jalan ke kota bosku.
Tentunya volume kendaraan itu sering sekali melintas ya. Kita juga nggak bisa salahkan, kita juga nggak bisa menyalahkan siapapun ya bosku. Karena para petani, para pedagang, dan para masyarakat melakukan aktivitasnya untuk bisa melangsungkan kehidupannya melalui jembatan tersebut bosku. Dan pada awal-awalnya bosku, jembatan tersebut itu sudah mengalami beberapa erosi ya, pergesekan tanah di bawahnya. Itu karena di bawahnya itu berada pada aliran sungai ya. Jadi jika air itu pasang atau naik, maka dari itu samping-samping itu tanah keras atau dalam bahasa kami disebut dengan dagal ya, itu terkikis bosku. Mulai dari hal itu ya, banyak orang yang men-share di media sosial mengenai kejadian tersebut bosku, berharap ada dinas terkait atau orang-orang yang bisa menyampaikan hal tersebut supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bosku. Maka dari itu untuk para bosku semua, jika ada orang yang men-share sesuatu hal kepentingan umum, baik itu jalan, jembatan, terowongan, tiang-tiang listrik, menara tower yang memang sudah dalam keadaan danger, dia men-share-nya di media sosial, para bosku harus berpikir positif ya. Jangan pula para bosku itu seakan-akan membela pemerintah ya. Saya nggak menyalahkan para bosku jika para bosku semua membela pemerintah yang ada. Saya sih mengapresiasi hal itu, tapi utamakan dulu kepentingan masyarakat bosku. Utamakan dulu kepentingan orang banyak ya. Seperti apa yang terjadi di daerah saya. Setiap hari ada yang share, setiap bulan ada yang membagikan. Itu pun masih belum ditanggapi bosku, dan sempat mengakibatkan korban kecelakaan yang melibatkan seorang ibu dan anak mengendarai sepeda motor masuk terperosok ke bawah jembatan tersebut bosku, ke jurang bawah jembatan tersebut. Coba bayangkan untuk para bosku semua yang selama ini merasa jika saya membahas sesuatu hal yang buruk atau yang kurang baik atau sesuatu infrastruktur yang harus dibenahi, jika para bosku selama ini menganggap saya sok-sokan atau tahu-tahuan atau pandai-pandaian, ya sekarang para bosku bisa lihat sendiri keadaan ibu tersebut dan anak tersebut ketika menjadi korban. Bagaimana perasaan para bosku sekarang ketika mengetahui hal tersebut? Kalau para bosku semua nggak merasa sedih atau iba atau kasihan, para bosku harus mempertanyakan hati para bosku itu terbuat dari apa ya. Dan untuk kejadian ini bosku, pemerintah yang terkait itu langsung mengambil inisiatif dan mengerjakan perbaikan meskipun itu belum skala penuh ya. Tapi itu adalah antisipasi supaya nggak terjadi kecelakaan susulan lainnya. Jadi dibuatlah pelat besi atau penutup di atasnya yang memang sudah terjamin itu dilewati oleh benda-benda berat. Dan saya juga berharap agar perbaikan permanen ya, itu kan seperti perbaikan sementara. Saya sih berharap perbaikan permanen itu segera dilakukan ya, supaya jangan pula nanti itu perbaikan sementara itu sempat jatuh, rusak, dan membuat ada korban lainnya bosku. Jadi kita sama-sama doakan ya agar segera perbaikan permanen itu dilakukan oleh dinas terkait yang ada di sana bosku. Dan saya juga sih bersyukur mengenai masyarakat yang ada di daerah saya bosku. Mereka itu tidak hanya menuntut mengenai perbaikan jembatan yang rusak tersebut bosku. Jadi mereka juga mempertanyakan bagaimana kelangsungan perobatan yang dialami oleh ibu dan anak tersebut. Mereka mempertanyakan ya, karena ini murni bukan kesalahan dari dia mengendarai sepeda motor ya. Dia mengendarai sepeda motor selayaknya orang biasa. Dia melewati jembatan yang ada. Tapi ketika itu memang jembatannya itu memang nggak layak untuk digunakan, nggak layak untuk dilintasi bosku. Sehingga naas ibu dan anak tersebut menjadi korban bosku. Jadi saya juga sangat bersyukur untuk pemerintah yang ada karena mereka menjamin perobatan atas kecelakaan yang dialami oleh ibu dan anak tersebut bosku. Jadi masalahnya sekarang itu sepertinya sudah menemui titik terang ya. Sudah mendapatkan hal-hal baik atau keputusan-keputusan yang baik bosku. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan yang sudah mensupport channel ini agar bisa semakin hari semakin berkembang lagi bosku. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk para bosku semua yang sudah men-share
setiap video yang sudah saya bagikan bosku. Dan sekianlah untuk pembahasan video hari ini bosku. Terima kasih banyak untuk para bosku semua. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak. Jika menyerah jangan ya bosku, karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa bosku? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak bisa berjaya bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang bosku. Terima kasih banyak bosku, sampai jumpa di video berikutnya bosku.